Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Reski Fitriani dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi pada sistem pernafasan, terutama pada hidung, faring, bronkus dan bronkiolus dan alveolus. Penasaran? Mari kita bahas bersama. Sistem pernafasan adalah organ-organ yang melibatkan proses bernafas, bertanggung jawab dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hidung yang ini. Hidung manusia terdiri dari struktur yang kompleks dengan fungsinya masing-masing, tapi saling berkaitan. Secara garis besar, anatomi hidung terdiri dari hidung bagian luar dan hidung bagian dalam. Hidung bagian luar tampak seperti ini. Dia berbentuk segitiga yang disebut dengan meatus eksternal. Lalu ada dua buah lubang yang dipisahkan oleh tulang rawan, yang ini tulang rawan atau yang disebut dengan septum. Bagian rongga hidung yang ini, yang itu disebut dengan cruciform plate of ethmoid bone. Terus yang itu disebut dengan sphenoid sinus, dan yang di bawah itu disebut dengan sella turcica. Terus yang itu disebut dengan kewana, dan yang itu disebut dengan pharyngeal tonsil. Terus yang itu disebut dengan opening of auditory tube. Terus yang di bawah itu disebut dengan ovula. Terus yang itu disebut dengan soft palate, dan yang itu disebut dengan hard palate. Terus yang itu teman-teman disebut dengan anterior nares. Yang ini disebut dengan vestibula. Terus yang itu disebut dengan inferior turbinate, dan yang itu disebut middle turbinate, dan yang itu disebut dengan superior turbinate, dan yang itu disebut dengan frontal sinus. Kita masuk pada anatomi fisiologi faring. Faring adalah penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Bentuk faring itu dia kerucut seperti ini. Dia kerucut, panjangnya kira-kira 7 cm, dibagi menjadi 3 bagian. Yang ini di atas itu namanya nasofaring. Yang di bawah itu adalah orofaring, dan yang di bawahnya lagi itu disebut dengan laryngofaring. Kita masuk pada anatomi fisiologi bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah saluran nafas yang terbentuk dari belahan dua trakea, mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus bercabang menjadi dua, yaitu bronkus sebelah kanan dan sebelah kiri. Sedangkan untuk bronkiolus adalah cabang lebih kecil dari bronkus. Setiap bronkiolus memasuki lobus paru dan bercabang-cabang menjadi 5-7 bronkiolus terminalis. Fungsi bronkus sendiri yaitu mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus menghantarkannya dari paru-paru. Untuk bronkiolus sendiri, dia berfungsi untuk membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Kita masuk pada yang terakhir, yaitu alveolus atau kantung udara. Alveolus adalah tempat pertukaran udara antara oksigen yang akan diedarkan dalam tubuh dan karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari paru-paru. Bentuknya itu seperti ini. Itulah tadi penjelasan tentang anatomi fisiologi dari sistem pernafasan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di next video guys. Bye.